Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melda Abida. Di video kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang menopause dan andropause. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini sudah ada stage of menopause atau tahapan-tahapan menopause. Di sana ada 4 tahapan, yaitu premenopause, perimenopause, menopause, dan postmenopause. Yang pertama yaitu premenopause, yaitu masa ketika fungsi hormonal masih normal dan siklus menstruasi teratur. Juga tubuh memproduksi estrogen secara stabil dengan ditandai garis lurus yang ada di atas kepala. Kemudian kapan terjadinya, yaitu dimulai sejak menstruasi pertama atau menarche hingga usia sekitar 30-40 tahun. Estrogennya itu tinggi dan stabil, mendukung fungsi reproduksi yang normal. Kemudian yang stage selanjutnya yaitu perimenopause, yaitu masa transisi menuju menopause dengan fluktuasi kadar hormon. Siklus menstruasi menjadi tidak teratur dan munculnya gejala seperti hot flash. Kapan terjadinya? Yaitu biasanya dimulai pada usia 40-50 tahun dan berlangsung 4-10 tahun sebelum menopause. Estrogen levelnya tidak stabil, kadarnya naik turun dengan fluktuasi tajam. Nah, dan yang stage ketiga yaitu adalah menopause, yaitu fase ketika menstruasi berhenti sepenuhnya selama 12 bulan berturut-turut, menandai akhir masa reproduksi. Kapan terjadinya? Yaitu rata-rata sekitar usia 45-55 tahun. Estrogen levelnya itu sangat rendah karena ovarium sudah berhenti memproduksi estrogen. Kemudian stage yang keempat atau stage terakhir yaitu postmenopause, yaitu periode setelah menopause di mana gejala menopause dapat berkurang tetapi resiko penyakit seperti osteoporosis meningkat akibat rendahnya kadar estrogen. Dimulai setelah menopause dan berlangsung seumur hidup. Maksudnya dari awal menopause sampai dia mati atau sampai dia meninggal. Estrogen levelnya itu tetap rendah secara konsisten. Dan begitulah kiranya tahapan-tahapan menopause dari premenopause sampai postmenopause. Kemudian gambar yang selanjutnya yaitu ada estrogen hormon level. Ada kedua kotak di sana, estrogen level dan juga estrogen defisiensi. Yang estrogen level di sana kotaknya dari warna putih menuju ke merah gelap. Tandanya di sana estrogen yang mulai meningkat. Di sini bisa dilihat kadar estrogen itu mencapai puncaknya pada usia 20 tahunan dan menurun setelah usia 35 tahunan. Pada usia 30 tahun, kadar estrogen masih tinggi tetapi mulai sedikit menurun dibandingkan usia 20 tahun. Kemudian di usia 35 tahun, penurunan kadar estrogen semakin jelas meskipun tetap cukup tinggi. Di usia 40 tahun, penurunan estrogen menjadi lebih nyata yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh dan kesehatan. Di usia 50 tahun itu terjadi menopause. Di sekitar usia ini menopause biasanya terjadi yang menyebabkan penurunan drastis kadar estrogen. Ini terlihat dengan warna merah hanya pada bagian bawah tubuh saja. Kemudian pada usia 60 tahun ke atas setelah menopause, kadar estrogen terus turun hingga sangat rendah. Kekurangan estrogen dapat menyebabkan gejala seperti hot flashes, gangguan tidur, dan resiko osteoporosis meningkat. Kemudian pada usia 70-80 tahunan, kadar estrogen berada di titik paling rendah, hampir tidak ada, yang sepenuhnya mempengaruhi fungsi tubuh yang bergantung pada estrogen. Selain adanya hormon estrogen pada wanita, pada pria juga ada hormon, yaitu namanya hormon testosteron. Di sini sudah terdapat gambar testosteron level with age. Kadar testosteron pria mencapai puncaknya pada usia 20-an tahun. Hal ini digambarkan dengan siluet penuh warna biru gelap yang menunjukkan kadar hormon yang optimal. Kemudian penurunan perlahan
setelah 30-an tahun. Mulai usia 30-an tahun, kadar testosteron mulai menurun secara perlahan yang digambarkan dengan perubahan warna biru yang semakin terang. Penurunan signifikan di usia tua. Pada usia 60-70 tahun dan seterusnya, kadar testosteron menurun secara signifikan. Siluet tubuh menjadi lebih terang menunjukkan rendahnya kadar hormon. Dampak penurunan testosteron dijelaskan bahwa penurunan testosteron dapat menyebabkan gejala penuaan seperti penurunan massa otot, energi, dan fungsi seksual. Jadi teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih untuk kalian sudah menonton. Kesimpulannya yaitu di sini adalah menstruasi itu penurunan estrogen pada wanita dan andropause adalah penurunan testosteron pada laki-laki. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Semoga lebih menambah wawasan kalian tentang andropause maupun menopause. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.